Ya, apa yang Anda dapatkan dari Jago e-purchasing katalog versi 6 ini? Jago e-purchasing katalog versi 6 adalah pengembangan dari buku sebelumnya, yaitu buku kerja e-purchasing edisi kedua. Pada katalog elektronik versi 6 ini, selain kita memberikan prosedur konkret bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, mengenai pasar di area perencanaan pengadaan, yang poin penting dari buku ini adalah bagaimana mempersiapkan e-purchasing itu sehingga pada saat membuat paket e-purchasing kita mengupload dokumen persiapan pengadaan e-purchasing itu konkret seperti yang kita centang pada aplikasinya, yang minimal ada 3 informasi di dalamnya: spesifikasi teknis, kebutuhan kita, kemudian penentuan prioritas produk dalam negeri, apakah itu ber-TKDN, PDN, atau impor, yang di dalam buku ini dituangkan dalam formulir perencanaan pengadaan atau pemaketan pengadaan. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu formulir referensi harga dan kewajaran harga. Di dalam buku ini diajarkan bagaimana kita mencari referensi harga dan kewajaran harga terbaik sesuai best practice-nya, sehingga sedemikian kita memastikan bukan hanya sekedar spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tetapi harga dari barang yang kita pilih, entah itu dari negosiasi atau dari hasil dari pemenang mini kompetisi, referensi dan kewajarannya terjamin, tidak berlebihan yang kata orang markup dan lain sebagainya. Itulah 3 itu. Spesifikasi teknis itu juga penting, karena juga banyak kan saya melihat spesifikasi teknis itu hanya berisi seperti kayak spesifikasi teknis seperti kayak mau tender. Padahal bukan yang seperti itu, yang dimaksudkan adalah spesifikasi teknis dari kebutuhan hasil dari analisis pasar kita. Misalnya dari negosiasi kita sudah menentukan mana yang mau kita pilih sebelumnya, kemudian kita tuangkan di dalam itu spesifikasi teknis yang kemudian ditambahkan dengan spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu yang di dalamnya juga termasuk berapa lama dan metode pengepakan, transportasi dan pengepakannya. Dan yang ini yang paling penting, spesifikasi pelayanan. Bagaimana garansi-garansinya, itu yang membedakan antar toko di katalog. Ya, garansi purna jual, garansi respon time-nya, itu yang membedakan. Dan juga bagaimana metodologi commissioning test yang perlu dituangkan di dalam spesifikasi teknis itu, sehingga nanti semestinya itu menjadi dasar pelaku usaha yang dipilih, seperti halnya pengadaan langsung atau penunjukan langsung gitu ya, menjadi dasar pilih untuk negosiasi mereka mau menerima nggak dengan kondisi spesifikasi teknis seperti ini yang sudah diambil dari spesifikasi teknis barang jasa yang ditawarkan di mereka sendiri di katalog elektronik. Pun juga dengan mini kompetisi tentunya akan menjadi dasar ketika akan melakukan ikut serta dalam mini kompetisi itu nantinya, ya. Jago e-purchasing. Kemudian juga buku ini melengkapi kesempurnaan akuntabilitasnya dengan namanya value smart scorecard, di mana ada pertimbangan-pertimbangan apakah kita ini memilih negosiasi atau mini kompetisi. Ini memang saya khususkan bagi rekan-rekan yang masih bimbang mau memilih negosiasi atau mini kompetisi. Kalau saya tidak bimbang, dari dulu saya juga metodenya adalah negosiasi. Tapi juga saya memberikan jalan bagaimana kalau Anda menjalankan dengan mini kompetisi. Tidak ada masalah. Nah, bagi orang-orang yang masih bimbang dan membutuhkan justifikasi, buku ini mengajarkan bagaimana menuangkan justifikasi tersebut dan pertimbangan-pertimbangan yang diajarkan di dalam buku ini. Ya. Kemudian juga mini kompetisinya. Mini kompetisi di dalam katalog versi 6 ini ada 2 versi, yaitu non konstruksi dan konstruksi. Walaupun sekarang pada saat video ini direkam belum terlalu siap sepertinya, akan tetapi berpedoman dari user guide yang terbaru pada saat saya menulis buku ini, saya memperkuat akuntabilitas mini kompetisi itu dengan persiapan, pelaksanaan, kemudian penunjukan pemenang, ya, karena setelah penentuan papan peringkat, setelah papan peringkat kita masih bisa melakukan klarifikasi dengan sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga
saya mengantisipasi adanya pembatalan kompetisi, karena juga di user guide-nya juga dikasih panduan pembatalan kompetisi, ya. Sehingga buku ini tidak hanya sekedar berbicara formulir. Banyak orang menganggap, wah ini ngomong hanya sekedar formulir-formulir saja gitu. Tidak. Formulir, jika Anda menganggapnya sebagai dokumen administratif, salah besar. Formulir-formulir yang diperkenalkan dalam buku ini adalah sumber data, sumber database untuk dasar pengambilan keputusan. Sumber database untuk pengambilan keputusan. Ya, itu rekan-rekan semuanya. Insya Allah, ya, dengan adanya Jago e-purchasing katalog versi 6 ini, rekan-rekan semuanya akan bisa meningkatkan akuntabilitasnya. Dan saya berharap siapapun Anda, para pelaku usaha di luar sana, semestinya formulir-formulir yang saya buat di dalam Jago e-purchasing ini dilakukan dengan pendekatan digital dan artificial intelligence, bukan dilakukan dengan cara manual terlalu kuno. Semoga ada pelaku usaha yang menangkap peluang ini. Dan saya yakin kalau Anda bisa